Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja hari ini mengunjungi perairan Natuna di Kepulauan Riau. Kunjungan dilakukan hanya berselang beberapa hari pasca insiden maritim antara militer Indonesia dan Tiongkok yang memicu polemik batas wilayah. Kunjungan kerja ke pulau terluar di perairan Natuna merupakan yang pertama kali bagi Presiden Jokowi. Di atas KRI Imam Bonjol, Presiden memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pejabat yang mendampinginya. Di antaranya Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri ESDM dan juga Panglima TNI. Usai rapat, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan rencana penambahan armada untuk pengamanan perbatasan. Dalam rapat, pemerintah juga menekankan fokus kerja pada pengembangan ekonomi di kawasan Natuna serta kedaulatan NKRI. Kunjungan kerja Presiden Jokowi hari ini seolah menjadi sikap tegas pemerintah tentang polemik batas wilayah kedaulatan negara dan respon atas klaim pemerintah Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan. Kita memberikan sinyal bahwa Presiden juga kebetulan pertama belum pernah kemari, beliau datang kemari lihat, dan ini Presiden pertama juga mungkin yang pernah datang kemari. Dan juga sekalian melihat alutsista kita di sini, dan sekaligus juga menyangkut masalah memang sudah ada pikiran Presiden untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Jawa yang sudah crowded untuk bisa juga main di sini daripada orang lain yang main di sini. Setelah menghadiri rapat terbatas tentang pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Nusantara di atas KRI Imam Bonjol 383, Presiden Joko Widodo membagikan sembako di Kelurahan Penagi, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sebelum mengakhiri kunjungan di Natuna, Presiden melaksanakan sholat zuhur di Masjid Agung Natuna. Dan usai sholat, Presiden menyapa masyarakat serta membagi-bagikan sembako dan beberapa buku. Meski sempat hujan gerimis, Presiden Jokowi tetap menyempatkan diri bersalaman dengan masyarakat dan juga berfoto bersama. Usai membagikan sembako, Presiden dan rombongan meninggalkan Natuna dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara dan tiba di Jakarta pada Kamis sore. Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau menyiagakan 2 skuadron jet tempur untuk mengantisipasi kondisi di Laut Cina Selatan. 2 skuadron yang disiagakan adalah F-16 dan Hawk 200. Komandan Lanut Rusmin Nuryadin mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara siap mengerahkan jet tempur jika ada perintah dari Panglima TNI. Dan Lanut juga menyatakan mendapatkan laporan adanya peningkatan kehadiran armada laut Tiongkok di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Kepulauan Natuna. Dari laporan adanya tensi kehadiran Angkatan Laut Tiongkok yang melihat ada perkembangan di sana, sehingga bila terjadi intensitas kehadiran militer ini meningkat, kita siap untuk dideploy. Sementara itu, sejumlah negara ASEAN berupaya memasukkan agenda pembahasan konflik Laut Cina Selatan dalam KTT ASEAN. Namun upaya tersebut ditolak oleh Tiongkok. Meski tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu bersikap dalam konflik tersebut. Apalagi Kepulauan Natuna saat ini dimasukkan dalam peta di paspor Tiongkok. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Kepulauan Natuna adalah wilayah Indonesia. Kepemilikan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna itu sudah diregister kepada PBB dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, termasuk Cina, terhadap kepemilikan tersebut. KTT ASEAN resmi dibuka pada Sabtu pagi di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain diikuti negara-negara ASEAN, KTT juga akan dihadiri 8 negara, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, serta Rusia. Dari Pekanbaru Riau dan Kuala Lumpur, Malaysia, Muhammad Arifin, Dodi Kusmayadi, dan Dimas Purnomo, TV One, mengabarkan. Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau menyiagakan 2 skuadron jet tempur untuk mengantisipasi kondisi di Laut Cina Selatan. 2 skuadron yang disiagakan adalah F-16 dan Hawk 200. Komandan Lanut Rusmin Nuryadin mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara siap mengerahkan jet tempur jika ada perintah dari Panglima TNI.
Dan Lanut juga menyatakan mendapatkan laporan adanya peningkatan kehadiran armada laut Tiongkok di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Kepulauan Natuna. Dari laporan adanya tensi kehadiran Angkatan Laut Tiongkok yang melihat ada perkembangan di sana, sehingga bila terjadi intensitas kehadiran militer ini meningkat, kita siap untuk dideploy. Sementara itu, sejumlah negara ASEAN berupaya memasukkan agenda pembahasan konflik Laut Cina Selatan dalam KTT ASEAN. Namun, upaya tersebut ditolak oleh Tiongkok. Meski tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu bersikap dalam konflik tersebut. Apalagi Kepulauan Natuna saat ini dimasukkan dalam peta di paspor Tiongkok. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Kepulauan Natuna adalah wilayah Indonesia. Kepemilikan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna itu sudah diregister kepada PBB dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, termasuk Cina, terhadap kepemilikan tersebut. KTT ASEAN resmi dibuka pada Sabtu pagi di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain diikuti negara-negara ASEAN, KTT juga akan dihadiri 8 negara, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, serta Rusia. Dari Pekanbaru Riau dan Kuala Lumpur, Malaysia, Muhammad Arifin, Dodi Kusmayadi, dan Dimas Purnomo, TV One, mengabarkan.